Ya, anak-anakku sekalian, bertemu kembali kita pada pembelajaran kali ini ya. Nah, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih di tema 4, di subtema yang pertama ya. Tetapi kita akan melanjutkan di pembelajaran ke-4 sampai dengan ke-6. Bagaimana, kalian sudah siap? Oke, nah tentunya seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku sekalian masih tetap semangat ya. Oke, masih harus semangat ya, kita harus semangat meskipun kita belajar masih dari rumah ya, kita harus semangat. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih di tema 4 ya, sehat itu penting. Oke? Kita akan mulai pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini materi pembelajaran kita adalah dalam muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang jenis-jenis pantun ya. Di muatan PPKN kita akan belajar makna tanggung jawab. Dan di muatan IPS kita belajar tentang interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan dalam muatan SBDP kita akan belajar tentang lagu ya. Tentunya masih dalam tangga diatonis ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita akan belajar dalam pantun ya. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada pertemuan yang lalu ya, tentang penggolongan pantun sesuai siklus kehidupannya. Itu ada 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Di mana pantun kanak-kanak itu adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak. Nah, biasanya itu juga berisi tentang nasihat agar seorang anak itu menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, sedangkan penggolongan yang kedua yaitu pantun muda. Pantun muda itu berisi kehidupan masa muda. Nah, biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang ya. Kemarin juga sudah dipelajari ya. Nah, yang ketiga yaitu pantun tua, di mana pantun tua itu biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Ya, nasihat itu bisa mengenai kehidupan, bisa juga mengenai kebudayaan, bisa juga mengenai pendidikan ataupun tentang agama. Ya, nah itu tadi adalah penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi berdasarkan siklus kehidupan, nah sekarang jenis pantun berdasarkan isinya itu ada 4 ya. Jenis pantun berdasarkan isinya itu ada 4, yaitu yang pertama pantun jenaka, yang kedua pantun nasihat, yang ketiga pantun teka-teki, dan yang keempat adalah pantun kiasan. Nah, apa itu pantun jenaka? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal yang lucu sehingga bisa membuat orang yang mendengarkan itu tertawa ya. Nah, itu namanya pantun jenaka. Lalu pantun yang kedua itu adalah pantun nasihat ya. Di mana pantun nasihat itu berisi tentang nasihat ya. Nasihat berkaitan dengan moral, dengan budi pekerti, dan nasihat tentang lainnya, bisa tentang agama ya. Itu namanya pantun nasihat. Nah, sekarang yang ketiga adalah pantun teka-teki. Namanya saja sudah teka-teki, berarti berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Jadi pantunnya itu merupakan pantun pertanyaan yang nanti membutuhkan suatu jawaban ya. Terus yang keempat pantun kiasan. Nah, pantun kiasan itu adalah pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung ya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pantun berdasarkan isinya ya. Ada pantun jenaka, ada pantun nasihat, ada pantun teka-teki, dan ada pantun kiasan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, anak-anakku sekalian, untuk menghilangkan lelah, yuk kita berpantun yuk. Di sini kita akan membaca pantun ya. Sebetulnya bisa juga dinyanyikan sih ya. Di sini ada contoh pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka, dan pantun kiasan.
Ayo, kita mulai dulu dari pantun nasihat. Tinggi gunung tak tergapai, gunung biru jauh di seberang. Kalau murid menjadi pandai, hati guru pun ikut senang. Nah, itu contoh pantun nasihat. Nah, contoh pantun teka-teki itu seperti apa? Ya, coba perhatikan. Kalau tuan bawa keladi, bawa juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bestari, binatang apa tanduk di hidung? Nah, kalian bisa cari jawabannya. Maka itu dinamakan pantun teka-teki karena membutuhkan suatu jawaban, ya. Paham ya anak-anakku ya? Oke, sekarang contoh pantun jenaka. Nah, pasti lucu deh ya, kalian boleh tertawa nanti ya. Buaya bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Nah, ya kan? Boleh tertawa. Ya, sekarang contoh yang terakhir yaitu pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, itu ya. Nah, tapi anak-anakku sekalian, dalam membuat pantun kalian tetap harus ingat syarat-syarat dalam membuat pantun ya. Kemarin kita sudah pelajari ya ciri-ciri pantun ya. Dengan memperhatikan itu kalian pasti bisa membuat pantun. Ya, dari berlatih pantun tadi ya, kita sebagai warga masyarakat itu kita tidak dapat hidup sendiri sehingga manusia disebut sebagai makhluk, ya betul sekali, disebut sebagai makhluk sosial karena saling membutuhkan orang lain ya. Oleh karena itu kita sebagai warga masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, untuk memperoleh hak berarti kita harus mengerjakan dulu kewajiban dan tanggung jawab kita, baru kita bisa menuntut hak kita ya. Ini juga sudah dipelajari pada materi sebelum-sebelumnya ya. Ya, tinggal kita mengulang lagi, kita memantapkan lagi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kita sekarang akan berbicara tentang contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, ada yang tahu kalian? Ya, betul sekali. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan ya, karena lingkungan yang bersih akan nyaman buat warganya. Ya, lalu yang kedua menjaga keamanan dengan ronda malam ya. Yang ketiga membuang sampah di tempat sampah. Lalu yang keempat menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Lalu yang kelima menjalin hubungan harmonis dengan semua orang ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Kalian bisa menyebutkan yang lain lagi. Miss percaya kalian pasti bisa ya menyebutkan beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain yang Miss sebutkan tadi ya. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah tanggung jawab di masyarakat ya, di warga masyarakat ya. Nah, sekarang coba apa saja contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah ya, seperti kalian. Ayo, ada yang bisa tidak? Iya, betul sekali, pinter-pinter ya. Ya, contoh tanggung jawab peserta didik di sekolah itu yang pertama disiplin datang di sekolah tepat waktu. Nah, karena sekarang kan masih masa pandemi seperti ini, jadi kita belum ke sekolah. Nah, disiplin mengikuti pembelajaran ya, disiplin mengikuti pembelajaran tepat waktu. Lalu yang kedua mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sungguh-sungguh. Terus belajar dengan tekun ya, karena itu adalah tugas utama kalian ya, belajar dengan tekun. Lalu melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, itu apabila kita sudah tatap muka ya.
terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru dan menghargai teman, terus mengenakan seragam dan atribut sekolah. Ya, nah itu adalah beberapa contoh tanggung jawab peserta didik di sekolah. Peserta didik itu siapa? Ya kalian itu peserta didiknya, ya murid-murid di sekolah itu namanya peserta didik di sekolah. Paham ya anak-anakku ya tentang contoh tanggung jawab ya? Oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah anak-anakku, bagaimana apabila tanggung jawab itu dilaksanakan? Iya, seluruh tanggung jawab warga masyarakat itu dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi kalau tanggung jawab itu dilaksanakan sepenuhnya oleh warga masyarakat, maka akan tercipta keharmonisan dan persatuan dalam warga masyarakat tersebut. Nah, kalau warganya merasa harmonis, bersatu, kehidupan bagaimana? Betul sekali, kehidupan akan tentram dan damai. Ya, berarti kalian paham ya? Ya, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Ya, setiap anggota masyarakat itu menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Iya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi yang baik itu akan menciptakan masyarakat yang rukun dan bisa juga mempererat persatuan bangsa, ya. Nah, masih ingat ya kalian apa itu interaksi ya? Itu sudah kita pelajari juga pada pertemuan yang lalu. Ya, kita lanjutkan kembali tentang contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Nah, apa saja contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa? Ya, yang pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Lalu, membiasakan tolong menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Lalu yang kelima, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan ya, jangan ke perpecahan ya. Kita sudah bahas tuh pada pertemuan yang lalu ya. Oke, lalu yang keenam, contoh yang keenam adalah menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa ya. Semuanya ini penting buat kita semua karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ya. Dan Miss percaya kalian bisa menerapkan ini di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Sekarang perhatikan baik-baik. Kira-kira kegiatan apa saja dalam interaksi, ya? Nah, dalam interaksi itu kegiatannya ada kegiatan sosial, ada kegiatan ekonomi, dan ada juga kegiatan budaya. Perhatikan kegiatan sosial. Nah, contohnya ada kerja bakti, posyandu, donor darah, bakti sosial, pengobatan gratis untuk warga yang miskin, dan ada juga kegiatan sekolah gratis untuk anak jalanan ya. Pokoknya bersifat yang sosial ya, kegiatan-kegiatan sosial. Lalu yang kegiatan ekonomi, nah kalian juga pernah mempelajarinya ya, ini kegiatan ekonomi itu berupa kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi ya. Kalian bisa buka kembali video kalian atau catatan kalian ya tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Lalu kegiatan dalam interaksi yang ketiga adalah kegiatan budaya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah pameran seni.
dan juga pertunjukan seni, bisa juga karnaval budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang menampilkan seni-seni budaya kita, ya. Nah, itu tadi adalah kegiatan-kegiatan di dalam interaksi. Ya, anak-anakku sekalian, di sini ada gambar seorang perempuan ya bernama Lani. Nah, dia itu sepertinya kalau kalian perhatikan sedang gembira atau sedih ya? Iya, betul sekali. Dia sedang gembira. Mengapa kalian bisa sebutkan si Lani ini sedang gembira? Ya, betul sekali. Ya, Lani menyiram bunga sambil bernyanyi dan lagunya adalah lagu Lihat Kebunku. Kalian tahu lagu yang berjudul Lihat Kebunku kan? Ya, kalian memang anak-anak yang hebat ya, bisa menyanyikan lagu yang berjudul Lihat Kebunku dengan bagus. Nah, perhatikan. Kalau yang kalian nyanyikan tadi adalah lagu Lihat Kebunku. Sekarang Miss tanya, lagu itu bertangga nada apa ya? Ya, betul sekali, bertangga nada mayor. Mengapa? Karena dinyanyikan dengan penuh semangat, dengan gembira. Nah, dengan penuh semangat, dengan gembira itu adalah ciri-ciri tangga diatonis mayor. Betul sekali. Ya, kita lanjutkan kembali ya, anak-anakku ya. Nah, tadi kalau lagu yang kita pelajari adalah Lihat Kebunku. Nah, sekarang perhatikan nih. Di sini ada beberapa lagu anak ya yang bertangga nada mayor dan ada juga yang bertangga nada minor. Tentunya kalian masih ingat ya, ciri-ciri bertangga nada mayor itu apa saja dan ciri-ciri bertangga nada minor apa saja ya. Sudah ada di pembelajaran yang lalu ya. Nah, sekarang perhatikan contoh lagu anak yang bertangga nada mayor. Ya, di sini ada judulnya adalah Anak Kambing Saya. Kalian tahu ya, mana di mana anak kambing saya. Nah, seperti itu lagunya ya. Harus dinyanyikan dengan penuh semangat, dengan gembira. Terus ada lagi yang berjudul Naik Delman ya. Terus ada lagi yang berjudul Abang Tukang Bakso ya. Siapa tahu lagunya? Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Nah, seperti itu lagunya ya, lagu anak-anak. Dan ada juga yang berjudul Aku Anak Gembala ya. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh lagu anak yang bertangga nada mayor karena harus dinyanyikan dengan penuh semangat, dinyanyikan dengan gembira ya. Oke, jelas ya anak-anakku ya? Nah, dari tangga nada mayor, sekarang kita beralih ke tangga nada minor. Nah, di sini ada beberapa lagu anak ya khususnya ya yang bertangga nada minor. Nah, di sini ada judulnya Ambilkan Bulan Bu. Kalian tahu ya pasti lagunya ya. Ambilkan bulan bu. Ya, seperti itu lagunya ya. Nah, ada juga lagu Nina Bobo. Ayo, siapa yang masih dinyanyikan oleh orang tuanya kalau mau bobo atau mau tidur? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Ya, lagunya seperti itu. Terus ada juga yang berjudul Kasih Ibu. Coba gimana lagunya? Kasih Ibu kepada beta ya, seperti itu. Ada juga yang berjudul Desaku. Desaku yang ku cinta. Seperti itu lagunya ya. Kalau kita nyanyikan semuanya nanti videonya terlalu lama. Nah, sekarang perhatikan dari lagu Ambilkan Bulan Bu, Nina Bobo, Kasih Ibu, dan Desaku. Coba kalian perhatikan. Ya, betul sekali. Lagunya itu kurang bersemangat ya. Bahkan ada yang seperti apa ya sifatnya itu agak bersedih gitu ya.
Nah, itu tadi adalah ciri-ciri tangga nada minor. Jadi kurang bersemangat dan bersedih ya. Itu adalah ciri-ciri lagu yang bertangga nada minor ya. Jadi kalian harus paham ya untuk tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ya, kalian boleh mencari lagu-lagu anak lainnya yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor selain lagu yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah jelas? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita akan akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, anak-anakku semua, jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan kalian tetap semangat ya meskipun masih belajar dari rumah ya. Dan jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali dan bisa tatap muka kembali di sekolah. Oke, ya, salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada materi-materi yang selanjutnya. Bye-bye.